Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan GPSDI Celong Salatiga. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah sekalipun kita harus lewat online karena kondisi, karena keadaan yang mengharuskan kita beribadah seperti ini. Tapi percayalah bahwa kasih anugerah Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur untuk keadaan apapun yang Tuhan izinkan. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami mengerti, kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam kuasa-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, sekalipun harus ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan memberikan tema tetap menjadi berkat di masa kesesakan. Saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat pertama sampai yang ke-7. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu yang terkasih, sudah 1 tahun lebih kita mengalami masa pandemi, masa yang cukup sulit, masa yang cukup sukar untuk dihadapi. Presiden Jokowi secara resmi menetapkan COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Ya, artinya apa? Bahwa dalam keputusan presiden itu menyatakan bahwa ini bencana non-alam, bencana yang meliputi nasional. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sikap kita sebagai gereja Tuhan, sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi kondisi-kondisi bencana.
Dari ayat yang kita baca mungkin bukan sesuatu yang berbicara tentang bencana yang besar, tetapi hanya masalah yang dihadapi oleh pribadi, masalah yang dihadapi oleh orang-orang dalam pergumulan yang hebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita penuh dengan warna-warni, penuh dengan tikungan, tanjakan, turunan, bahkan jalan-jalan yang terjal. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah secepat kilat. Kadang-kadang kita hidup dalam kelimpahan, tetapi kadang-kadang juga kita hidup dalam kekurangan. Kita hidup dalam kenyamanan, tapi kita juga hidup di dalam rasa ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit, ada kadang tertawa, kadang menangis. Semua itu dijalani. Apalagi hari-hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang mengalami yang namanya ketakutan yang ada. Seringkali juga banyak pertanyaan, kapan pandemi COVID ini berhenti? Seorang anak kecil bertanya kepada bapaknya, "Pak, kapan ini semuanya selesai?" Dan bapaknya tidak bisa menjawab, hanya menjawab, "Ketika kamu diizinkan masuk sekolah, semua sudah mulai reda, itu akan membaik." Artinya kadang orang tua juga mengalami kebingungan dalam menjawab setiap pertanyaan anak-anaknya. Nah, kisah perempuan atau janda ini mengalami pergumulan yang berat. Candanya, tawanya bersama suaminya begitu berubah ketika suaminya meninggal. Berlalu berganti dengan yang namanya kepedihan, penderitaan. Dan suaminya atau keluarga ini mempunyai hutang yang cukup banyak. Dikatakan penagih hutang akan mengambil dan menjadikan anak-anaknya sebagai budak. Maka kalau kita lihat kisah ini cukup menyedihkan. Kita akan belajar bagaimana kita merespon sebuah keadaan seperti ini. Sebuah keadaan yang cukup membuat miris. Sebab kalau kita lihat, kita baca, orang itu atau nabi-nabi itu adalah golongan orang yang takut akan Tuhan, tapi mengalami kehidupan yang seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat bagaimana janda ini menghadapi pergumulan yang hebat dan apa yang dilakukan. Kalau kita lihat, yang pertama, ia datang ke alamat yang tepat. Ia datang kepada orang yang tepat. Jadi menyampaikan permasalahannya kepada Tuhan melalui Elisa. Pergumulannya kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang terkasih, alamat yang tepat, tujuan yang tepat ini penting untuk kita pahami. Yang kedua, janda ini bertindak dengan iman.
Sedikit minyak yang berubah menjadi banyak, seperti yang diperintahkan Elisa. Supaya ia meminta bejana-bejana dari tetangganya. Perintah ini sungguh tidak masuk akal. Tetapi janda ini taat. Ketaatan membuahkan mukjizat. Iman harus disertai dengan tindakan. Kita tidak bisa berkata aku punya iman, tapi kita tidak pernah bertindak apa-apa. Sementara minyak, sebagian minyak lagi disimpan untuk kesehariannya. Perhatikan. Kita dapat melihat Tuhan mampu berkarya di dalam kesesakan, di dalam penderitaan. Artinya masih ada harapan ketika kita tepat datang kepada siapa. Kita bertindak dengan iman kita. Pelajaran dari sebuah tragedi ini, permasalahan janda ini menarik. Di ayat yang pertama, bahwa masalah bisa terjadi kepada setiap orang. Bisa terjadi kepada saya, juga bisa terjadi kepada Bapak Ibu Saudara. Maka bersiap-siaplah ketika ada masalah. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun ketika kita menghadapi masalah. Tidak perlu menyalahkan orang lain, lingkungan, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang selalu berargumen. Ketika tertular, kemudian terpapar COVID, mulai mencari siapa yang menularkan pada. Siapapun kita tidak mau kan menularkan dan tertular. Tapi kenyataannya itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Ayat yang kedua, kalau kita lihat, Tuhan bisa menggunakan hal-hal yang kecil, hal yang mungkin sepele, yang mungkin bagi orang lain tidak mungkin, bagi dunia mustahil. Tetapi Tuhan sanggup menggunakan. Jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Jangan pernah merendahkan hal yang sepele. Karena itu bisa Tuhan pakai sedemikian rupa. Mungkin hanya ada sumber yang kecil. Mungkin hanya ada kesempatan yang kecil. Mungkin hanya ada kemampuan yang kecil. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup menggunakan yang kecil itu. Di ayat yang ketiga kita belajar, kosongkan. Dibutuhkan bejana kosong. Seringkali pertolongan Tuhan tidak berlaku atas kita bukan karena Tuhan tidak pernah mau nolong, tetapi diri kita yang merasa bisa melakukan apapun juga. Maka perlu kita kosongkan itu. Kita menyerah kepada Tuhan. Jangan menganggap bahwa kita mampu. Kosongkan. Jadilah bejana yang siap diisi dengan mujizat Tuhan. Jangan pernah selalu mengukur dengan akal logika kita. Seringkali Tuhan izinkan yang tidak masuk akal. Tapi percayalah itu terjadi. Berkat yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan berikan juga tergantung bagaimana visi iman kita. Kalau kita berkata, Tuhan Engkau sanggup, maka Tuhan sanggup. Jangan pernah membatasi karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di ayat yang keempat dan kelima, dibutuhkan bejana yang lain. Bahkan kalau dikatakan pinjam dari tetangga, seorang yang tahu berbalas budi ketika dia meminjam dari tetangganya, dia mengembalikan bukan dengan kosong. Sekali lagi, saya terlalu yakin bertanya, janda ini juga mengembalikan setiap bejana itu bukan dengan kosong. Dia sanggup menjadi berkat juga. Bapak Ibu yang terkasih,
kalau kita lihat dalam setiap pergumulan hidup kita, bagikan. Jika kita sudah diberkati, maka berkatilah orang lain. Jangan berkati itu hanya untukku dan untukku. Seperti si Lintah punya 2 anak perempuan, namanya untukku dan untukku. Tapi percayalah, ketika Tuhan berkati kita dalam kesesakan kita, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang ke-7, mulai bekerja keras, mulai produktif dalam kehidupan kita. Bekerja produktif itu menjadi rencana Tuhan. Maka hiduplah menjadi pribadi-pribadi yang produktif, mau bekerja. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga merupakan bagian dalam sebuah kehidupan yang tidak bisa dilewatkan. Kondisi apapun dalam keluarga itu sering terjadi. Kesulitan bisa terjadi. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami banyak kesulitan, pergumulan yang hebat. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Temukan Tuhan. Itu tujuan, itu alamat yang tepat. Tuhan dalam Yesus Kristus sanggup menjadi berkat dalam kehidupan kita. Maka kalau kita tahu betul Tuhan sanggup memulihkan, kondisi hari-hari ini seringkali yang membuat kita harus berdiam diri. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan. Buat keluarga-keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri, saatnya terus membangun keintiman dalam keluarga. Mungkin hari-hari ini kita ditolong banyak orang, bahkan diberkati oleh banyak orang, karena kondisi kita yang tidak memungkinkan. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dia mampu melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan. Sekali lagi, kisah ini mungkin sederhana, tapi selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi yang Tuhan berikan. Tetap jadi berkat dalam kondisi-kondisi yang penuh dengan kesesakan. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan. Mari pagi hari ini kita renungkan bagaimana kita menghadapi bencana hari-hari ini, pandemi yang belum selesai hari-hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus adalah tujuan kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus adalah tujuan kita. Yang kedua, lakukan dengan iman dan perbuatan. Yang ketiga, ketika engkau diberkati, jadilah berkat. Maka berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan keluarga kita. Maka pemulihan akan terus terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Percayalah bahwa Tuhan ada dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat itu tercurah atas kehidupan kita. Siap menjadi berkat, sekalipun dalam kesesakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami sedang mengalami masa-masa yang cukup sulit. Bahkan bangsa ini mengalami hal yang cukup sulit dengan adanya pandemi. Engkau tetap Tuhan yang berdaulat.
Engkau tetap memberi kekuatan kepada setiap kami untuk menjalani semua ini. Dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka dalam pergumulan-pergumulan yang hebat. Tuhan, Engkau tetap turun tangan. Terima kasih Tuhan. Materkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tetap terfokus, tertuju kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan. Supaya iman kami dengan tindakan kami terus ada. Bahkan kami terus bisa menjadi berkat dalam kondisi-kondisi yang penuh dengan kesesakan sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin pagi hari ini sedang mengalami kesesakan. Tuhan, Engkau beri kelegaan. Yang sedang mengalami sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang sedang mengalami jalan buntu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati pribadi demi pribadi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Yang sedang menjalani isolasi mandiri pun Tuhan berkati. Beri kekuatan, beri penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Bapak Gembala. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan yang baru mengalir dalam kehidupan Bapak Gembala. Dalam nama Yesus, pemulihan setiap organ tubuh yang rusak, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga Bu Gembala, keluarga besar, Tuhan berkati. Kami percaya kasih anugerah-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu sekeluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk kota kami tercinta Salatiga. Tuhan berkati setiap tim paramedis yang terus bekerja untuk menangani pandemi COVID ini Tuhan. Juga wali kota beserta jajarannya Tuhan berkati, sehingga dapat mengatasi terutama di Salatiga, menurunkan dari korban-korban yang ada yang terpapar Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengucap syukur pagi ini. Dan kami terima berkat-berkat ilahi yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau memberkati setiap persembahan yang ada, yang kami berikan dengan tulus ikhlas. Karena kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami boleh mengucap syukur pada malam hari ini. Kami terima berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan Roh Kudus menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu yang terkasih, tetap semangat selalu dan percayalah kasih anugerah Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Terus jaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan. Ingat 5M, memakai masker dengan benar, kalau perlu double, ya, menjaga jarak minimal 1,5 meter dari lawan bicara, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.